Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Ruang Elektronika. Untuk kali ini saya akan mencoba inverter yang saya buat. Nah, ini adalah rangkaian inverter yang saya buat. Ya. Inverter ini adalah merubah tegangan 12 volt DC. Nah, ini adalah tersambung dengan aki. Kemudian dirubah menjadi tegangan 42 volt CT. Jadi tegangan yang dihasilkan di sini adalah yang kabel putih ini positif 42 volt. Kemudian yang ini adalah negatif 40 volt. Yang ini adalah tengah atau center tap. Jadi tegangan yang dihasilkan adalah positif 42 volt dengan ground, kemudian negatif 42 volt dengan ground. Nah, maka ini bisa dikatakan tegangan 42 volt simetris. Nah, tegangan yang dihasilkan inverter ini dipakai sebagai sumber tegangan power audio system OCL. Jadi ini adalah power audio system OCL. Nah, di sini inverter ini adalah IC SG3525. Nah, ini adalah sebagai pembangkit pulsa. Kemudian ini adalah MOSFET, ya, MOSFET IRF 540. Nah, bisa juga memakai IRF Z44, nah, atau mungkin memakai MOSFET yang lain. Nah, di sini MOSFET saya tempel pada pendingin aluminium yang kecil aja, karena di sini MOSFET-nya nggak begitu panas, ya. Dan ini adalah trafo ferit, ya. Biasanya dinamakan trafo switching. Jadi trafo ferit ini disebut juga trafo switching atau switching itu saklar, ya. Maka di sini MOSFET ini fungsinya sebagai saklar atau switching. Maka harus menggunakan trafo ferit atau trafo switching. Nah, trafo ferit ini adalah dari power supply CPU yang ukuran kecil atau cebol. Jadi trafo ferit yang kecil ini dari power supply CPU, kemudian saya bongkar, kemudian lilitannya aja saya gulung kembali atau saya rubah. Kemudian yang bagian ini adalah penyearah pulsa yang dikeluarkan dari trafo ferit ini. Dan ini frekuensinya tinggi, ya. Biasanya dari 20 kHz sampai sekitar 100 kHz. Nah, untuk ini sekitar mungkin 80 kHz, ya. Maka dipakai dioda penyearah untuk frekuensi tinggi. Nah, ini biasanya dinamakan flash dioda, ya. Nah, dioda penyearah yang sangat cepat, nah, atau flash, gitu. Dan outputnya tadi disambung dengan power audio system OCL. Nah, power audio system OCL yang ini adalah output power audio tersambung dengan loudspeaker. Kemudian inputnya adalah ini. Nah, ini adalah inputnya. Nah, sebelum masuk ke input, ini saya pasang potensio trimpot, ya, trimpot, potensio trimmer, ya, trimpot, ya, supaya lebih ringkas. Kemudian sebelumnya saya pasang filter pasif. Jadi filter pasif itu untuk
nyaring suara supaya suaranya lebih lebih merdu atau lebih enak, tapi tanpa menggunakan penguat. Nah, gitu. Kemudian yang ini kemudian saya sambung dengan HP ya, HP Android. Jadi suara dari suara musik atau lagu-lagu yang saya ambil dari HP. Nah, kemudian tegangan yang saya ukur itu adalah tegangan positif dengan negatif. Ya, jadi misalnya CT 42 volt berarti tegangan antara positif dengan yang negatif itu 2 kali lipat, yaitu sekitar 84 volt. Jadi ini saya sambung multitester ini dengan positif sumber tegangan dan negatif sumber tegangan daripada power audio system OCR. Nah, sekarang bisa kita coba ya. Nah, sekarang bisa kita coba. Ini tersambung dengan positif aki. Ya, ini adalah aki kecil aja untuk mencoba. Nah, kemudian ini saya sambung dengan negatif aki. Nah, jadi tegangannya akan berubah. Nah, karena beban sinyal audio ini kan juga berubah-ubah, maka sumber tegangan power supply OCR ini akan berubah-ubah. Nah, saat ini suara yang dihasilkan hanya suara nyaring, enak didengar gitu aja. Sudah enak didengar, cukup ya nggak begitu pelan betul. Nah, coba kalau suara saya besarin, ntar ini coba sekarang saya kerasin suaranya. Nah, tegangannya bisa turun menjadi sekitar 80 volt sampai 78 volt ya. Mungkin suara terdengarnya ini sudah pecah-pecah di HP kita, suaranya sudah pecah-pecah. Sebelum sebenarnya ini nggak pecah-pecah, tapi di HP udah masuk pecah-pecah. Kecilkan kembali. Nah, ini jadi kalau suaranya saya keraskan terus, nanti ini udah mulai terasa hangat, ini pendingin daripada power audio. Tetapi yang pendingin untuk inverternya belum terasa hangat gitu. Nah, ini berarti inverternya ini bekerja dengan baik ya, karena ini dikeraskan, pendingin power audionya panas, tapi untuk pendingin inverternya hanya hangat-hangat. Ini berarti inverter ini bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, ini saya kira mungkin ini paling enak mungkin kalau kita dengar di HP, nggak begitu pecah-pecah. Nah, saya kira ini hasil percobaan saya, rakitan saya mengenai inverter ini, supaya dayanya lebih besar. Tentunya trafo ini bisa kita ganti dengan trafo Ferrite yang lebih besar. Kemudian MOSFET-nya ya, ini MOSFET-nya bisa kita double 2 ataupun 3, nah gitu. Nah, kemudian dioda ini bisa kita ganti dengan dioda yang ampernya lebih besar. Nah, ini untuk menghasilkan inverter dengan daya yang lebih besar.
Ini saya kira penjelasan mengenai inverter yang saya buat. Dari penjelasan tadi bisa kita ulas sedikit ya. Rangkaian tadi bisa kita namakan apa? Kita namakan inverter 12 volt to CT plus minus 42 volt. Jadi kalau ada plus minus itu berarti tegangan yang dikeluarkan dari inverter ini adalah CT positif 42 volt, CT negatif 42 volt, berarti dua sumber tegangan. Maka tegangan CT plus minus 42 volt ini bisa juga disebut tegangan simetris 42 volt. Power audio system OCL itu membutuhkan tegangan simetris, maka inverter ini dipakai untuk power audio system OCL, output kondensatorless. Nah, adapun rangkaian inverter ini seperti gambar ini. Nah, ini adalah IC LSG atau KA ya, 3525. Nah, ini IC-nya. IC ini sudah saya bahas video saya sebelumnya. Kemudian pulsa yang dihasilkan dikuatkan oleh MOSFET IRF540. Nah, ini. Ada dua biji, yaitu ini dengan ini ya, ini dengan ini. Jika kaki gate terdapat pulsa, MOSFET ini antara drain dan source itu akan seperti saklar sedang nyambung. Sementara antara gate MOSFET yang atas dengan MOSFET yang bawah ini mendapatkan pulsanya atau terdapat pulsanya secara bergantian. Berarti MOSFET ini bekerja seperti saklar yang sedang on juga secara bergantian. Untuk MOSFET yang gambar atas ini tersambung dengan lilitan primer yang sebelah sini yang atas. Kemudian yang drain sebelah bawah juga tersambung dengan lilitan primer yang sebelah bawah. Karena MOSFET ini fungsinya sebagai saklar, maka trafo ini kita menggunakan trafo ferrit. Ya, trafo ferrit ini biasanya ya, trafo inti ferrit ini biasanya juga disebut trafo switching. Switching itu artinya saklar, atau switch itu saklar. Switching berarti penyaklaran. Trafo ferrit ini yang saya pakai adalah trafo ferrit dari power supply CPU yang berukuran kecil ya, atau yang berukuran cebol, kecil ya, pendek kecil. Mungkin rekan-rekan semua sudah bisa melihat trafo ferrit CPU. Ada yang ukuran agak lebih besar daripada yang terkecil ini yang kecil. Hanya saja trafo ini saya bongkar, lilitannya saya ganti. Untuk lilitan primernya adalah 4 lilitan, primer 1, primer 2, dan 4 lilitan ini kawatnya adalah 0,6, saya paralel 2, gitu ya. Saya paralel 2. Kemudian untuk lilitan sekundernya adalah 14 lilitan, ukuran kawatnya 0,6, garis tengahnya atau diameternya adalah 0,6, sama dengan yang lilitan primer. Hanya saja yang primer ini saya paralel atau saya double 2, kalau yang sekunder tidak saya double atau hanya sebuah lilitan
yang jumlah lilitannya adalah 14. Jadi lilitan sekundernya juga ada 2, sekunder 1, sekunder 2. Kemudian pulsa dari lilitan sekunder kemudian disearahkan oleh dioda SR38. Dioda SR38 ini kemampuannya 3 ampere, kemudian bisa tegangan sampai 400 volt kalau nggak salah. Kemudian ini dioda khusus untuk penyarah frekuensi tinggi ya, untuk frekuensi 20 kilo sampai 100-an kilo, mungkin bisa lebih hertz ya, kilohertz. Pulsa 20 kHz sampai 100 kHz bisa lebih ya. Nah, ini kita menggunakan dioda SR38. Nah, dioda ini biasanya dinamakan flash dioda. Jadi dioda khusus untuk pulsa cepat atau frekuensi tinggi. Nah, pada anoda dan katoda di sini ini tegangannya masih ripple, maka saya ratakan dengan kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 50 volt. Ini mengenai rangkaian inverternya. Nah, untuk mendapatkan kemampuan inverter yang lebih besar, tentunya trafo Faradnya ini bisa kita ganti dengan yang ukuran lebih besar. Kemudian MOSFET-nya bisa kita double, bisa kita paralel 2 atau 3. Kemudian diodanya juga bisa kita ganti dengan ukuran ampere yang lebih besar. Nah, ini hanya yang saya buat ini hanya sekedar sebagai contoh aja, dan mungkin rekan-rekan semua bisa mencoba untuk yang lain. Output daripada inverter ini kabel putih, kemudian ini tengah adalah CT atau ground, yang ini adalah negatif kabel hitam ya. Yang ini positif 42 tersambung dengan positif power supply OCR, kemudian ini yang negatif tersambung dengan negatif power supply OCR, yang ini ground dengan ground. Nah, ini power supply power audio system OCR ini, yang ini adalah kabel 2 ini. Memang nampaknya sama-sama hitam kabelnya. Ini tersambung dengan speaker, kemudian ini adalah inputnya. Sebelum masuk ke rangkaian power audio, saya atur dengan trim pot 50 kilo. Nah, audionya saya ambilkan dari HP. Ini penjelasan mengenai penjelasan sebelumnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat atau bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup. Bila mana dalam penyampaian saya ini kurang pas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.